Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. La hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli bait kiram wa jami'is sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Salli fi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syekh Muhammad bin Anas Siddiq Syaikh wa Mushafatan qaddasallahu asrarahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, kita meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita kali ini masih melanjutkan hadis riwayat Zir bin Hubais dari Safwan bin Asal, dan kemarin belum tuntas, dan malam hari ini insyaallah akan kita selesaikan tentang pembahasan hadis ini. Mudah-mudahan diiringi hidayah, taufik, ridha, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga manfaat, maslahah, barokah fid dunya wal akhirah. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, zurriyahnya, mugi kula panjenengan angsal syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zala moko ora leren-leren sapa Safwan kuyu haditsuna nyeritani hadis sapa Safwan ing kita, hatta zakara sehingga nutur sapa Safwan baban ing lawang minal maghribi saking arah maghrib, masiratu ardihi kang utawi perjalanan ombone lawang, ombone bab, au yasiru utawa lumaku sapa ar-raqibu wong kang nunggang jaran, fi ardihi ing dalem ombone bab atau lawang, arba'ina ing dalem 40 au sab'ina utawa 70 aman apane aman taun. Kemudian kelanjutan dari riwayat Zir bin Hubais. Zir mengatakan Safwan bin Asal itu menceritakan hadis kepada beliau, hingga beliau menyebutkan sebuah pintu hadir, sebuah pintu dari arah barat. Dari arah barat ini kemudian di dalam redaksi kalimat berikutnya Kibalas Syam, dari arah Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi 4 negara: Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon. Yang pintu ini luasnya atau panjangnya dari satu tepi ke tepi yang lain itu perjalanan seorang penunggang kuda selama 70 tahun atau 40
syak dari rawi. Kira-kira itu pintu apa itu? Pintu sing ombone perjalanan orang naik kuda selama 70 tahun. Pintu ini adanya atau posisinya di arah Syam. Nah, tentu pintu ini hadirin dimensinya bukan dimensi fisik, ya. Lek dimensi fisik sampai budal nang Yordan mriko ten Palestina dolek sampai elek masih turun dolek wis elek. Gak kira ketemu. Niki pintu sing sifatnya atau dimensinya alam malakut. Bukan alam mulki was syahadah. Ini termasuk bagian dari alam ghaib. Di alam sing kalau sampean ada di dalamnya niki yang bisa dirasakan dengan panca indera, ini yang namanya alam mulki wasyahadah. Di balik alam ini ada alam, yaitu alam malakut, yang kita tidak akan bisa mengetahui kalau tidak dibuka tirai hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pintu ini adanya di alam malakut. Nah, di dimensinya sudah dimensi ghaib. Pintu apa itu? Kalau terusakan hadisnya sebelum kita nanti sama-sama menjelaskan. Qala Sufyan ahadur ruwati, dawuh sapa As-Sufyan, ya Sufyan yakni Sufyan bin Uyainah, salah satu guru Imam Syafi'i. Salah satu perawi hadis ini, Kibalas Syam, pintu itu ada di daerah Syam, meliputi, kalau secara fisik posisinya berada di Syam, meliputi 4 negara tadi itu. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda. Pintu ini diciptakan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak dulu sudah ada pintu ini sampai saat ini kan. Tapi sampai belum bisa dolek mriko. Ini kok gak ketemu nih kan dolek ini melalui alam mulki wasyahadah ini belum ketemu. Maftuhan litaubati. Pintu itu selalu dibuka oleh Allah, tidak pernah ditutup, karena itu adalah pintu taubat. Di pintu taubat secara rohani, ya. Artinya pintu itu sejak dititahkan sampai sekarang, pintu itu terbuka, tidak pernah tertutup. Artinya siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baik tobat dari kekufuran, tobat dari kekufuran itu caranya dengan iman, ataupun tobat dari kemaksiatan, caranya ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus senantiasa terbuka, Pak, tidak akan pernah tertutup. Artinya kapanpun dan siapapun mau bertobat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Pintu itu tidak akan pernah tertutup sampai matahari terbit dari arah tersebut, dari arah barat maksudnya. Itu kalau matahari sudah terbit dari arah barat, ini sudah satu pertanda amal apapun, baik keimanan maupun amal baik apapun, sudah expirednya habis. Sejak matahari terbit dari barat, sudah tidak ada tuntutan lagi ibadah. Sholat wis gak enek, poso pun boten enten. Karena sebentar lagi setelah matahari terbit dari barat, sebentar lagi itu seluruh kaum muslimin, orang-orang yang ada di, orang-orang yang beriman yang ada di dunia ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal orang-orang kafirnya saja.
Makanya ten kitab namine Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disebutkan satu riwayat dari Abdullah bin Amr bahwa ketika pintu itu, ketika matahari sudah terbit dari barat, iblis itu langsung sujud, nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis mengatakan, berteriak, ya Allah, murni an asjuda liman syi'ta. Ya Allah, sekarang perintahkan saya ya Allah, sujud untuk kepada siapapun, saya akan mentaatimu ya Allah. Tapi wis kaseb, sampun kaseb, kasabayak sibu, non kasban mesti dengan kaseb, filamar gitu. Dan terlambat. Dulu iblis itu sempat pernah mau bertobat, Pak. Iblis itu sempat mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai saya bayangkan, nek iblis ini tobat, kira-kira wis kene wong main kene, korupsi kene, wapi kabeh kok tak dunya. Tapi lek wis wong apik-apik kabeh sak donya ya nang kiamat ya. Dan hadis yang pernah saya sampaikan, andai di dunia ini tidak ada orang berdosa, andai di dunia ini tidak ada orang berdosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk baru, ya. Makhluk yang ada ini dibinasakan oleh Allah. Allah menciptakan makhluk baru, yang makhluk itu nanti akan berbuat dosa. Jadi memang perbuatan dosa di dunia ini sebagai keseimbangan. Wapi kabeh kon sing dosa diganti kali makhluk baru yang di situ berbuat dosa. Kenapa? Lah nek kabeh gak ono sing nglakoni dosa, Pak. Terus Gusti Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sing diampuni apa terusan? Ono sing nglakoni dosa. Jadi pernah iblis itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Nabi Musa. Jadi riwayat ini dikutip Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab lain juga ada. Ketika Nabi Musa angsal panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermunajat di Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil Nabi Musa arba'ina lailah, 40 hari untuk bermunajat di sana. Dalile para ulama-ulama itu kadang-kadang nggak ada hajat, kadang riyadhah niku 40 hari. Itu terok sunnai para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu sunnahnya kalau munajat kepada Allah riyadhah itu 40 hari. Nabi Musa ini juga demikian, di Quran disebutkan surat Al-Baqarah itu bermunajat di Gunung Tursina 40 hari. Baru setelah itu beliau mendapatkan wahyu berupa apa? Kitab Taurat. Wah, Buddha di tengah jalan dicegat Nabi Musa ini. Dicegat kali Nabi Musa, kali iblis ini. Wahai Nabi Musa, apakah panjenengan ingin bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, bener. Sampeyan sapa? Kula niki iblis Nabi Musa. Ana perlu apa kon nyegataken nangge? Kalau sampai diomongi aku ini iblis, ayo kepelayan. Tapi iblis ini menjelma manusia,
Kalau bentuk aslinya tuh menjijikkan, mengerikan sejak dilaknat dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dulu itu bentuknya juga indah, bagus seperti para malaikat yang lain. Tapi begitu kena laknat Gusti Allah karena diperintahkan sujud kepada Nabi Musa, tidak mau sujud, maka kemudian fisiknya berubah, mengerikan, menjijikkan, menakutkan. Terus jenenge diganti Iblis. Namanya sendiri sebelumnya Azazil. Azazil ini nama iblis yang terkenal di langit ketujuh, saking tekunnya ibadah. Di langit pertama iblis ini terkenal dengan Al-Abid. Langit kedua iblis ini terkenal dengan Az-Zahid. Langit ketiga terkenal dengan Al-Arif, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Gelarnya, nama yang disandangnya sebagai nama kehormatan itu Azazil. Iblis itu asalnya ahli ibadah. Setelah itu ada apa? Nopo awak engkau nyegat aku, terus Nabi Musa. Ngeten Nabi Musa. Bukankah Allah itu Maha Pengampun Nabi Musa? Iya benar. Menawi Allah itu Maha Pengampun, mestinya siapapun yang meminta ampunan akan diampuni, termasuk kula Nabi Musa. Maukah panjenengan Nabi Musa menyampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira Allah mau tidak mengampuni dosa-dosa saya? Ya wis, tak sampai napa Gusti. Lho ngeten, padahal musuhnya lho iblis nih, Pak. Tapi lek Nabi Musa itu objektif, lek api ya masih wong gak seneng ya tetep diakoni lek niku api, ngoten lho nggih. Lho sampean kan boten polahe gak seneng terus kabeh dianggap elek. Niki iblis jelas-jelas elek, tapi berhubung duwe hajat api, iya api. Ya masih dheweke mungsuhe awak dhewe ya. Tidak apa-apa sih. Objektif. Begitu madetan Allah 40 hari munajat, balik Nabi Musa niku lali, Pak. Jenenge menungso. Nabi Musa niku lali. Begitu lali ditegur oleh Allah. Ya Musa, adil amanah. Musa, kan nak dititipi amanah. Sampaikan amanah. Ya Allah, Allah kesukaan Gusti. Nggih iblis mau pesen ngeten Gusti. Oh iya, tak sepuro Gusti Allah. Tak sepuro. Iblis jalan sepuro nang tak sepuro. Tapi ya tetap ono syarate. Biyen dheweke iku tak laknat, tak kutuk gara-gara gak gelem sujud nang gone Nabi Adam. Lah saiki Adam wis gak enek, wis meninggal dunia. Makane lek anjene iblis kepengin tak sepuro dosa-dosane, tak trimo tobaté. Syaratnya kudu gelem sujud nang kuburane Nabi Adam. Syaratnya kudu sujud nang gone kuburane Nabi. Lho untungnya kok napa namine Nabi Musa niku duduk wong Wahabi, Pak. Kok Nabi Musa niku wong Wahabi? Lho niku kan syirik Gusti. Kan kuburan. Serempet musuh wong itu. Ziarah jarine nyembah kuburan, repot ya. Ziarah kubur jare nyembah kuburan. Tawasul jare nyembah nang sing ditawasuli. Jadi gak nyambung. Definisinya mereka dengan definisi kita itu tidak sama. Kita ziarah kubur itu perintahnya Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri fazurha. Kita tawasul itu karena ya diajarkan Rasulullah. Sahabat-sahabat juga tawasul. Kanjeng Nabi juga tawasul. Tapi mereka menganggap tawasul itu nyembah nang gone sing njaluk nang gone sing ditawasul. Ziarah kubur niku nyembah nang gone kubur. Jadi bikin definisi sendiri. Mohon kita lanjutkan. Nggih Gusti kula sampai akad. Sampai akad. Niku lho Pak, iblis itu benar-benar
aba wastakbara wa kana minal, benar-benar orang yang sombong temenan iblis. Begitu disampaikan ke iblis, iya diterima tobat mulai kon gelem tobat temenan iblis. Syaratnya kon kudu gelem sujud nang gone kuburane Nabi Adam. Mestinya iblis kan berpikir yo aku dilaknat ribuan tahun, sampai sekarang saya terlunta-lunta karena dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan besok akan menjadi penghuni neraka tempat kemurkaan Allah. Betul mikir ngoten. Egonya lebih dulu. Tapi ana syaratnya. Napa syaratnya Nabi Musa? Sampeyan kudu gelem sujud nang kuburane Nabi Adam. Mergo biyen sampeyan niku maksiate mergo iku gak gelem sujud nang gone Nabi. Wah, baru iblis. Boten sudi. Mbok kaya wong endi kira. Boten sudi kula sujud nang kuburane Nabi Adam. Jaman jek urip mawon kula boten purun. Napa malih niki jaman wis Nabi Adam pun pecah. Boten kira sudi kula Nabi Musa. Ya wis aku cukup nyampe nonton terus Nabi Musa. Nah, di situ kemudian ada dialog lagi panjang dikutip di kitab Ihya. Lah besok ketika matahari itu Pak, terbit dari barat, iblis sujud tembusi Allah nangis. Matur ten Allah, ya Allah, kalau sekarang perintahkan saya sujud kepada siapa? Murni an asjuda liman syi'ta. Kula akan melaksanakan ya Allah. Tapi sudah tertutup, waktunya sudah tertutup. Makanya ketika matahari itu terbit dari barat, wong iman sudah selesai imannya. Orang yang mau menambah amal baik sudah tidak bisa lagi. Setelah matahari itu terbit dari barat, maka muncullah daban, binatang besar, ya, seperti dalam Al-Quran, dalam beberapa riwayat juga disebutkan. Muncullah dabah dari arah kota Makkah, menurut sebagian riwayat dari kota Makkah. Muncul dari samping bukit Sofa. Binatangnya besar. Dan beberapa riwayat disebutkan ciri-ciri binatang, termasuk binatang itu berkaki 4. Terus binatang itu kepalanya seperti kepala seekor sapi, matanya seperti matanya seekor babi, telinganya seperti telinga gajah. Wis dawa niku sifat-sifat itu. Lain waktu kita tafsir An-Nukat wal Uyun. Lah, binatang ini membawa tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat akhir, Pak. Termasuk tanda-tanda kiamat besar. Dan membawa khotamnya Nabi Sulaiman. Nggawa cincine Nabi Sulaiman. Binatang ini begitu keluar, kalau ketemu orang muslim, wong muslim itu batuke didodol kali tungkete Nabi Musa niku, kepalanya, wajahnya kemudian bersinar memutih. Lek ketemu wong kafir itu batuke didodol kali cincinnya Nabi Sulaiman itu kemudian menghitam. Jadi saat itu sudah sangat napa namanya jelas endi wong kafir, endi wong muslim. Ini kejadian termasuk bagian tanda-tanda akhir dari hari kiamat, tanda-tanda besar dari hari kiamat, ya, setelah terbitnya matahari dari barat. Baru setelah itu beberapa waktu kemudian Allah mengutus angin dari Yaman, angin sejuk, angin lembut dari Yaman, Pak. Mboten krasa kula sampean angin ini. Cuma begitu wong muslim menghirup langsung tebal. Lebih dahsyat timbang corona. Corona sekejap-kejap pirang-pirang dino. Niki langsung tebal di tempat. Tidak ada satupun
orang muslim yang tersisa di permukaan bumi, semuanya mati, maka sesuailah dengan hadis yang menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat sampai di permukaan bumi ini tidak ada orang lagi yang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mergo wis mati kabeh kena dieman-eman kali Allah Subhanahu. Ojo menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Luar biasa. Kalau sampai lek kepingin napa namanya melihat gambaran hari kiamat, baca terjemahnya nih surat Al-Insyiqaq, Al-Infitar, terus At-Takwil. Terus Kanjeng Nabi, siapa yang ingin seakan-akan menyaksikan hari kiamat, seakan-akan menyaksikan langsung, bacalah 3 surat itu. Surat Al-Infitar, idzas samaa'un fatarat, dan seterusnya. Belum betul apa. Terus surat Al-Insyiqaq, At-Takwil. Kita akan bisa membayangkan. Kalau sampai lagi mboten ngerti artine gitu terjemahnya. Insyaallah betul-betul digambarkan nanti di sana bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Maka orang-orang mukmin dia iman kali Allah Subhanahu wa taala. Lah itu bagian dari tanda-tanda kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat besar itu ada 10 ya. Tanda-tanda kiamat besar itu ada 10 seperti di beberapa hadis ya. Seperti di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Suraihah Hudzaifah bin Usaid qala asyrafa alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghurfatin faqala ma tadhakkarun faqulna natadhakkaru as-sa'ah. Suatu saat Rasulullah mendatangi para sahabat, terus kemudian Rasulullah bertanya, lagi bahas apa rek ya Rasulullah sampean? Kalian lagi bahas apa? Anu ya Rasulullah, kita sedang membicarakan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Innaha la taqumu hatta yakuna qablaha asyru ayat. Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum, manakala sebelumnya belum muncul 10 tanda-tanda besar. Jadi para ulama kemudian membagi hadirin bahwa tanda kiamat itu ada 2, ada tanda kecil, ada tanda besar. Penghubungnya itu munculnya Al-Imam Al-Mahdi ya. Penghubung antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar itu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Jadi kalau Imam Al-Mahdi belum muncul, maka tanda-tanda besar itu tidak akan muncul. Jadi tanda-tanda besar itu baru muncul setelah kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, Al-Imam Al-Mahdi ini salah satu cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah ya. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti oleh Allah diberikan kekuasaan memimpin seluruh umat Islam seluruh dunia. Jadi beliau ini Al-Imam Al-Mahdi ini habaib, salah seorang dari keturunan Kanjeng Nabi. Ada sebagian orang yang mengingkari keberadaan habaib. Nauzubillah min dzalik. Orang kalau tidak percaya dengan habib, adanya habaib, padha kali mboten percaya adanya Imam Mahdi. Nauzubillah min. Padahal Imam Mahdi ini menurut para ulama hadis-hadisnya itu mendekati mutawatir maknawi. Yang tidak mungkin, yang tidak dimungkinkan hadis ini tidak mungkin terjadi atau hadis ini dimungkinkan berbohong, itu tidak mungkin. Periwayatnya banyak. Ada hampir 50 hadis yang membicarakan tentang Al-Imam Al-Mahdi. Sebelum Imam Mahdi ini muncul, sebelumnya itu ada tanda-tanda, termasuk adanya pasukan yang mengejar beliau dari Madinah menuju ke Makkah. Ketika pasukan itu berada di Baida, jarak antara Makkah dan Madinah, kemudian pasukan itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nanti suatu saat ada pasukan tenggelam di daerah Baida, itu berarti saat kemunculan Imam Mahdi sudah dekat. Nah, baru kemudian setelah Imam Mahdi muncul, terjadilah
tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini terus Kanjeng Nabi, al-ayatu khorozatun manduman fi silkin idzan qata'a silku tabi'a ba'duha ba'dha. Tanda-tanda kiamat besar itu bagaikan mutiara yang disusun dengan benang kayak tasbih ini lah, diikat dengan tasbih, terus kemudian ada simpulnya. Idzan qata'a silku, ketika benang itu terputus, apa yang terjadi? Untaian mutiara, untaian tasbih itu akan jatuh. Begitu jatuh satu, disusul dengan yang lain. Begitu jatuh susul dengan yang lain sampai habis. Begitulah tanda-tanda kiamat besar kata Rasulullah. Begitu sudah muncul tanda kiamat satu, maka yang lain segera menyusul dalam waktu yang tidak lama. Maka di dalam riwayat di dalam riwayat yang saya baca tadi bahwa Syarai Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Battal itu ada 10 tanda-tanda besar kiamat yang ketika satu sudah terjadi, yang lain saling susul menyusul. Menurut penjelasan beberapa para ulama, yang pertama yang terjadi itu ad-dukhan, ada 10 ya. Ada 10 tanda kiamat besar ini yang ngiling-ngiling. Siji, munculnya ad-dukhan yang menyeliputi dunia. Dukhan itu asap, Pak. Dukhan itu asap yang menyeliputi seluruh dunia ini sehingga gelap lamanya 40 hari 40 malam. Nah, itu kalau di keterangan-keterangan hadisnya ad-dukhan. Sebab-sebabnya tidak disebutkan, wallahu alam. Ada yang menafsiri sebagian orang bahwa itu karena ada benda langit yang menabrak bumi. Wallahu alam, itu kan penafsiran. Tapi kalau bahasa hadisnya akan terjadi gelap 40 malam penuh dengan asap. Di situ orang-orang kafir tersiksa dengan asap itu. Kalau orang mukmin itu hanya seperti orang yang flu, terkena flu saja. Terus kemudian baru muncul apa hadirin? Baru muncul Dajjal, khuruju Dajjal. Khuruju Dajjal niki, kemunculan Dajjal niki setelah dukhan niki. Berarti kula berpikir bahwa dukhan ini terjadi kira-kira ya di eranya Imam Mahdi. Setelah itu muncul Dajjal. Terus Dajjal setelah muncul, perang dengan kaum muslimin bawa pasukan, dan sebelumnya dia berkeliling ke dunia menyesatkan banyak orang karena sihirnya. Baru muncul Nabi Isa alaihissalam yang kemudian bertugas membunuh Dajjal. Pinten punten? Dukhan, Dajjal, Nabi Isa. Lalu kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Muncul Ya'juj Ma'juj. Ini keterangan tentang Aunul Ma'bud, ya. Ya'juj Ma'juj itu keturunan dari Nabiullah Adam alaihissalam yang ditawan oleh Raja Iskandar Dzulqarnain, salah satu tempat di Asia Tengah. Kalau menurut beberapa riwayat itu adanya di Asia Tengah. Ini makhluk jumlahnya melebihi manusia, Pak. Karena memang mereka keturunan dari, menurut sebagian riwayat, keturunan dari Yafis. Yafis ini putranya Nabi Nuh. Jadi salah satu keturunan Yafis itu kemudian menjadi golongan Ya'juj Ma'juj itu. Karena dikerangkeng kali Raja Iskandar Dzulqarnain, nanti keluar dendam dengan manusia. Siapapun yang ketemu dia bunuh. Dan itu keluar setelah ketika Nabi Isa sudah muncul. Sehingga Nabi Isa kemudian, dan mereka binasa nantinya itu dengan doanya Nabi Isa. Tapi sebelum dibinasakan, mereka membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Kita bisa bayangkan Danau Tiberias, ya,
Danau Tiberias di Israel itu bisa habis diminum Ya'juj Ma'juj saking sak piwake danau sakmono gede ini. Kok jenengan nanti browsing ya Danau Tiberias dereng iki sampean browsing kuntek diombe kali Ya'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj muncul baru matahari terbit dari barat. Baru matahari terbit dari barat. Terus kemudian disusul dengan tanda-tanda kiamat yang lain. Jadi napa hadirin, kula panjenengan boten usah bingung mensikapi bagaimana kalau andai kata tanda-tanda kiamat itu datang. Itu masih tanda tanya, Pak. Kita niki menangi napa mboten niku tasik tanda tanya. Muncul Imam Mahdi niku kula sampeyan menangi napa mboten niku masih belum jelas. Yang jelas itu kiamat sughra kita itu pasti menanti. Kematian kula sampeyan mati niku kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat yang terjadi pada setiap individu. Maka ini mau dipikirkan, persiapkan amal baik, amal soleh, sehingga kita sewaktu-waktu ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah punya bekal. Kalau taubat ditutup dengan terbitnya matahari dari barat, itu kan secara global, secara universal, semua taubatnya semua orang sudah tidak diterima. Tapi secara pribadi kita juga ada, yaitu ketika roh sampai di tenggorokan. Dan itu lebih dekat, lebih pasti. Itu pasti akan terjadi. Maka kalau sampai ningali medsos dan lain sebagainya, banyak tayangan-tayangan, komentar, artikel tentang dekatnya tanda-tanda kiamat itu. Tapi ingatlah ada yang lebih dekat dari itu, yaitu kiamat kita sendiri, kiamat sughra. Semoga kalau sampai diparingi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo hadirin, kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan, nek saged kula jawab, nek ora saged PR untuk pertemuan yang akan datang. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat begitu Ya'juj Ma'juj. Jadi posisinya itu diikuti di alam gaibnya sana. Posisinya atau berkembangnya itu nama raja. Iya, kalau melihat beberapa riwayat, memang posisinya Ya'juj Ma'juj itu berada di balik dua gunung. Gunung besar yang nggak mungkin dia melewati itu. Lah antara dua gunung ini kemudian dicor besi kali Raja Iskandar Dzulqarnain. Dan tentunya di situ juga bukan hanya secara fisik, di situ juga ada rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ tidak ada rahmat dan kekuasaan Allah, sudah pasti Ya'juj Ma'juj itu akan bisa melewati cor-coran itu. Apalagi sekarang jumlahnya melebihi daripada manusia. Jadi tentu di situ selain alam fisik, tapi juga di situ ada alam metafisikanya. Dan disitulah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah ada satu hikayah, ada orang melihat ada salah seseorang itu naik di atas cor-coran besi itu Pak, yang tinggi Pak. Kemudian di sana ternyata terhempas dengan angin sehingga kemudian kembali lagi. Pokoknya Gusti Allah direksa betul sampai bisa keluar dari tempat itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melubangi tempat itu, dibolongi terus. Begitu tinggal sedikit, datang waktu maghrib. Begitu datang waktu maghrib, cara Ya'juj Ma'juj bilang kepada temannya, menerek diterusno, kita nanti besok akan melubangi lagi. Ternyata besoknya sudah kembali utuh lagi. Sampai nanti Ya'juj Ma'juj itu diilhamkan oleh Allah kalimat insya Allah.
Jadi waktu dibolongi terus sampai mau pun banyak lubang yang sudah dihasilkan. Akhirnya mereka bilang kepada temannya, besok saja kita teruskan, insya Allah akan terbuka. Kalimat insya Allah, gara-gara kalimat insya Allah itu nanti itu akan terbuka. Tetapi tentu Allah mengilhamkan kalimat itu kalau memang sudah Allah menghendaki mereka keluar di alam semesta ini, di dunia kalau sampai Allah. Mereka akan menyebar kemana-mana, menjumpai, memerangi setiap orang yang dijumpai. Dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, dalam kitab Bada'i'uz Zuhur karya Syekh Muhammad bin Iyas Al-Hanafi, ulama yang bermadzhab Hanafi. Ya'juj Ma'juj itu postur tubuhnya beragam. Ini seperti manusia begini. Cuma ya macam-macam posturnya. Ada yang tinggi sampai di sana dikatakan tingginya itu seperti pohon kurma. Ada yang kecil banget, sekira sakilan, 2 kilan, sakilan 2 kilan. Jadi tingginya, posturnya beragam. Mereka tidak punya peradaban, mereka sangat keji, sangat tidak manusiawi. Jadi kalau ada anggota mereka yang meninggal, itu dimakan oleh disoto kali koncone deh. Artinya mereka tidak punya peradaban, mereka tidak punya peri kemakjutan. Kalau sama ini peri kemanusiaan, itu peri kemakjutan dan kemakjutan. Kira-kira itu. Itu di kitab itu tadi yang saya sebutkan. Bada'i'uz Zuhur fi waqa'i'id Zuhur. Dan itu di surat Kahfi disebutkan Ya'juj Ma'juj. Artinya betul-betul sebuah ujian yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi karena itu janji Allah yang masuk dalam nas Al-Qur'an. Ngoten, monggo. Sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarakuna fi dunyana wa akhirana. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa talamidana wa dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.